Kita berkaca begitu dengan negara-negara lain. Ini kan sebenarnya kalau kita spesifik bicara soal BP Tapera ini adalah terkait dengan tempat tinggal ya. Beda dengan Asabri, Jiwasraya, Taspen meskipun Betul. dampaknya pada masyarakat Betul. hitungannya seperti dipaksa dipotong gajinya. Iya. Tapi kalau yang kali ini nih berkaitan dengan rumah. Kalau di negara-negara lain, kalau kita bandingkan begitu, sebenarnya formulasi seperti apa sih yang baik diterapkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan problem kepemilikan rumah atau tempat tinggal ini? Iya, kalau dilihat mungkin dari, jadi kita dapatnya rumah dan simpanan ya, jadi nggak cuma sekedar rumah. Jadi kalau kita nggak ngambil buat fasilitas rumah, jadi uang yang kita serahkan ke Tapera nanti akan bisa diambil lagi ketika kita pensiun dalam bentuk simpanan. Tapi bunganya belum mereka kasih tahu bakal dapat berapa gitu. Nah, dibandingkan dengan negara lain, memang ada beberapa negara, mulai dari negara maju sampai negara miskin yang menerapkan kebijakan yang sama. Tapi kita bisa lihat apakah mereka di sana apakah juga diberikan BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dan potongan-potongan lain gitu ya. Negara maju mungkin seperti Singapura, Cina juga menerapkan hal itu. Kita lihat negara Chili itu juga menerapkan seperti itu, tapi hasilnya tidak begitu baik gitu. Kalau negara maju mungkin ada dampak positif karena mungkin pengelolaan mereka lebih bagus dan simpanan mereka juga banyak gitu ya. Kalau negara-negara yang berkembang atau miskin itu banyak yang hasilnya tidak begitu bagus gitu. Mulai dari kelayakan rumah, karena nggak mungkin dapat rumahnya kayak di tengah kota, pasti di pinggir yang kalau kita kerja ke Jakarta butuh 2 jam atau 3 jam gitu. Nah begitu juga negara-negara berkembang lainnya gitu. Jadi memang kalau dilihat dari negara lain harus kita cocokkan lagi gitu, kondisinya sama atau tidak, karena ada yang berhasil, ada yang tidak gitu. Kalau masalah penanganan rumah di Indonesia, dalam 10 tahun terakhir kalau lihat dulu alasannya kan backlog ya, banyak orang yang nggak bisa mendapatkan rumah. Dulu seingat saya itu ada sekitar 15 juta ketika 2012 mulai Tapera ini dibahas gitu, dan sekarang udah di level 9,9 juta. Ya, Ada kebijakan pemerintah yang dari dulu ada namanya hunian berimbang. Jadi ketika pengembang ingin mendirikan satu kawasan perumahan yang mewah, dia harus menyediakan kawasan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sebenarnya kalau itu diefektifkan dan pemerintah bisa menjaga harga tidak naik terlalu tinggi dan faktor-faktor lainnya untuk menambah income pekerja, itu bisa sangat membantu pekerja untuk mendapatkan rumah gitu, dibandingkan harus dipaksa melalui Tapera ini gitu. Oke, jadi kalau dari penjelasannya Mas Michael adalah sebenarnya masyarakat itu butuh bantuan, bukan butuh dipaksa untuk patungan atau gotong royong, begitu Mas Michael? Iya, karena kalau gotong royong misal BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan kita gotong royong sifatnya kan. Kita menyetorkan sejumlah uang dan kita mendapatkan benefitnya. Siapa saja bisa mendapatkan. BPJS Ketenagakerjaan juga sama. Kita menyetorkan uang, kalau kita kena PHK atau kita resign, beberapa bulan kemudian kita bisa ngambil uangnya. Betul. Kalau Tapera belum tentu kita bisa mendapatkan, belum tahu, apalagi kalau kita udah punya rumah, ya kan ngapain lagi gitu. Terus kalau kita, iya nanti kan bisa diambil simpanannya, berapa bunganya, kenapa nggak kita taruh di tempat yang lain yang bunganya jauh lebih bagus gitu. Maksudnya tidak semua hal harus diatur sama negara gitu. Jadi dia bisa menggunakan instrumen lain selain Tapera untuk membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak, sekaligus rumah yang layak. Oke, boleh dong Mas Michael proyeksinya kalau dari redaksi melihat apabila memang Tapera ini diterapkan, ini kan persentasenya lumayan besar, katakanlah memang akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Katakanlah dipotongnya rata-rata 300.000 ke atas, ini kan angka yang lumayan ya, benar seperti Mas Michael bilang, mungkin orang bisa beli listrik, mungkin bisa buat beli telur sebulan gitu kan, itu akan harus dikorbankan. Kira-kira apa yang akan terjadi secara makroekonomi kalau Tapera ini tetap diterapkan? Iya, yang pertama pasti tekanan daya beli ya. Kita lihat konsumsi rumah tangga dari 3 tahun terakhir setelah pandemi itu terus turun gitu. Sekarang udah di bawah 5% gitu. Ini harus menjadi catatan pemerintah karena konsumsi rumah tangga itu adalah komponen terbesar dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kalau seandainya orang di Indonesia nggak bisa makan atau nggak bisa belanja atau sulit untuk belanja, itu pasti akan menekan pertumbuhan ekonomi dan itu akan bergulir gitu ke sektor-sektor real. Ketika kita nggak belanja, sektor realnya turun dan mungkin pabriknya tutup atau retailnya tutup,
ada PHK lagi, kemiskinan bertambah gitu, itu sangat luas gitu. Belum lagi kalau misalnya pengelolaan tapera ini tidak benar gitu, atau tidak sesuai kaidahnya, itu bisa menyebabkan masalah lagi di sistem keuangan gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Saya sempat mendengar bahwa ada kelompok pekerja, yaitu buruh, juga akan berencana untuk mengajukan keberatan ke MK. Tapi kalau kita sebagai masyarakat ingin menyampaikan keberatan, sebenarnya apa sih yang harus atau yang bisa kita lakukan begitu? Iya, karena ini negara demokrasi ya, kita lihat beberapa bulan terakhir memang ada kebijakan yang nggak harus turun ke jalan, kita protes lewat sosial media dan dengarkan oleh pemerintah dan itu dibatalkan gitu. Dan mungkin usaha buruh untuk turun ke jalan untuk memperjelas stance mereka, penolakan mereka, sehingga animonya lebih besar gitu. Kita lihat saja sih sebenarnya, kalaupun penolakan bisa lewat media mana saja, disampaikan gitu, asalkan tertib gitu. Dan pemerintah, saya rasa dengan demokrasi yang berjalan, mereka akan mendengar masukan dan mulai membahas ataupun mengkaji ulang tentang kebijakan ini. Supaya bisa ditentukan formulasi yang mungkin lebih baik ke depannya. Harapannya demikian ya. Harapannya. Seperti itu ya Mas Michael. Baik, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami kepada Managing Editor CNBC Indonesia, Michael Jeffriando. Sehat dan juga sukses selalu untuk Anda Mas Michael. Terima kasih. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi dari dalam dan luar negeri, jadi tetaplah bersama kami di Evening Up.